Kementerian Pertanian atau Kementan mengklaim telah menemukan formula untuk mengobati corona. Berdasarkan hasil uji lab para peneliti pertanian, antivirus berbasis eukaliptus atau kerap disebut juga dengan pohon kayu putih dinilai mampu menangkal penyebaran virus. Penelitian ini merupakan hasil identifikasi melalui beberapa tanaman herbal dari jamu-jamuan seperti temulawak, jahe, jambu biji, dan minyak atsir. Setelah dilakukan uji efektivitas bahan aktif yang terkandung di dalamnya kemudian dibawa ke laboratorium. Eukaliptus juga bermanfaat untuk melegakan saluran pernafasan, menghilangkan lendir, penghilang nyeri, mengurangi mual, dan mencegah penyakit mulut. Produk ini dikemas dalam bentuk kalung yang rencananya akan diproduksi secara massal pada Agustus mendatang. Lalu apa kandungan yang terdapat dalam eukaliptus atau kerap disebut juga dengan pohon kayu putih sehingga diklaim dapat menangkap virus corona? Selain itu, bagaimana dengan hasil penelitian dan pengujiannya? Langsung saja kita membahasnya dengan peneliti utama virologi molekuler Balitbang Kementan, Dr. Indi Darmayanti, kemudian farmakolog Universitas Gadjah Mada, Profesor Zulis Ikawati. Selamat petang, Ibu-ibu. Selamat petang. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ke Ibu Indi dulu. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan eukaliptus ini? Baik, eukaliptus ini sebenarnya suatu pohon yang sebenarnya satu rumpun dengan minyak kayu putih, namun agak sedikit berbeda sehingga inilah yang kemudian kita teliti karena memang eukaliptus ini mempunyai kelebihan sedikit lebih mempunyai kelebihan dibandingkan dengan minyak kayu putih itu sendiri. Kelebihannya apa saja? Ibu Indi bisa dijelaskan? Iya, saat kita waktu itu mencari suatu, kita tahu bahwa dunia belum menemukan obat yang spesifik untuk virus corona. Kemudian kita mulai melakukan penelitian terhadap beberapa obat herbal ataupun beberapa komponen-komponen tumbuhan yang lainnya. Kemudian setelah kita lakukan screening dari bahan-bahan herbal tersebut, ternyata memang eukaliptus ini mempunyai suatu kemampuan yang cukup baik untuk membunuh virus virus corona model yang kita gunakan dan juga beberapa virus seperti virus influenza yang kita gunakan dalam riset kita dibandingkan dengan beberapa bahan herbal lainnya, sehingga penelitian inilah yang kemudian kita teruskan untuk menjadi kandidat untuk penelitian lebih lanjut sebagai zat yang bisa berpotensi sebagai antivirus. Seberapa efektifnya eukaliptus ini ketika dalam hasil uji laboratorium untuk membunuh virus? Eukaliptus ini dengan bahan aktifnya yaitu monoterpen 1,8 sineol itu mempunyai target yang spesifik memang di virus corona, yaitu di empronya. Jadi eukaliptol akan binding di empro dari virus corona sehingga dia akan menghambat replikasi virus corona tersebut. Nah, di dalam laboratorium di uji in vitro yang sudah kami lakukan, ternyata memang dengan beberapa konsentrasi yang sudah kita lakukan, tentunya sudah kita lakukan dulu uji toksisitas dari eukaliptus itu tersendiri, ternyata bisa membunuh virus corona model yang kita gunakan sekitar 80-100%, tergantung dari dosis konsentrasi virus yang kita gunakan. Baik, Dokter Indi, ini cara penggunaannya bagaimana eukaliptus ini? Karena kami menangkapnya eukaliptus ini merupakan bagian dari tanaman, ataukah ada kombinasi lain dicampur ke eukaliptus sehingga menjadi obat untuk corona, bisa dikatakan seperti itu?
Baik, sebenarnya bukan, saya luruskan ya, sebenarnya bukan obat untuk corona karena memang riset kami masih berjalan, masih ongoing. Ini masih riset in vitro dan kemudian kita menemukan suatu bahan herbal yang berpotensi spesifik bisa membunuh virus gamma corona model dan juga virus influenza H5N1. Nah, ini adalah ekstrak, sebenarnya daunnya diekstrak kemudian dengan metode destilasi. Inilah yang kemudian di mana volatile substratenya, volatile zat aktifnya itulah yang kemudian bisa digunakan untuk membunuh virus yang kita gunakan di dalam laboratorium. Jadi seperti itu. Jadi bukan minyaknya. Jadi minyak atsiri dari si eukaliptus ini yang kita sebut dengan eukaliptol inilah yang kemudian yang berefektif dalam membunuh virus. Ya, Bu Indi, Mentan sudah mengatakan bahwa itu dalam bentuk kalung. Nah, ini fungsinya seperti apa? Kalung ini bisa mengantisipasi masuknya virus, termasuk virus corona? Ya memang ketika kita sudah menemukan suatu riset yang cukup baik potensinya terhadap antivirus, kemudian kita mengembangkan suatu developing produk ini menjadi beberapa varian, diantaranya ada roll-on, ada inhaler, kemudian ada balsam, ada minyak aromaterapi dan juga kalung. Nah, seperti yang sudah di dunia juga seperti di John Hopkins Medicine misalnya, itu menggunakan aromaterapi, menggunakan minyak atsiri ini menjadi satu, itu aromaterapi aksesoris yang kemudian ada yang untuk minyak gosok, kemudian juga ada untuk inhalasi seperti inhaler ataupun roll on ini. Nah, yang kita kembangkan terutama untuk yang kalung ini adalah termasuk dalam aromaterapi aksesoris. Jadi bisa digunakan, biasanya bisa digunakan untuk kalung ataupun di keychain ya, gantungan kunci, kemudian kita hisap-hisap itu aromaterapinya, gas volatilnya itu kita hisap-hisap. Seperti itu Mbak penggunaannya. Baik Dokter Indi, kita ke Profesor Zulis terlebih dahulu. Bagaimana Profesor Zulis menanggapi kandungan senyawa eukaliptus ini? Apakah memang sudah mendekati ini bisa membunuh virus corona dengan persentase tertentu atau bagaimana? Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau yang disampaikan oleh Dr. Indi tadi memang dari hasil penelitian dari Kementerian Pertanian sudah ditemukan bahwa eukaliptus dan beberapa kandungannya yaitu 1,8-cyanol sudah terbukti membunuh virus, tetapi di sini masih menggunakan virus model ya, virus corona model, dan juga ada beberapa virus yang lain. Mungkin belum dicobakan pada SARS-CoV-2 yang merupakan virus penyebab COVID, tetapi pada intinya memang berpotensi sebagai antiviral. Saya kira memang ada potensi untuk sebagai antivirus. Ya, tapi kalau begitu, ini bisa diklaim sebagai obat atau belum bisa diklaim? Ya, nah sekarang begini, jadi untuk menjadi suatu obat itu pasti harus ada alurnya atau ada tahapannya. Di sini penelitian yang sudah dilakukan adalah secara in vitro. Nah, kemudian di dalam pengembangannya Kementerian Pertanian ini atau Balitbangtan mengembangkan menjadi beberapa varian produk. Dalam bentuk adalah ada balsam, ada roll on ya, kemudian ada kalung ini dan sebagainya. Yang mana ini tentu akan berbeda dalam hal registrasinya di Badan POM, karena ada yang bentuknya adalah salep atau balsam, itu mungkin bisa masuk sebagai jamu atau obat, tetapi misalnya bentuknya adalah kalung, mungkin itu belum bisa dikatakan sebagai obat, tetapi mungkin sebagai alat kesehatan. Jadi tetap ada potensi untuk dikembangkan, tetapi di sini sebetulnya masalahnya adalah pada method of delivery ya. Kita tahu bahwa COVID-19 atau SARS-CoV-2 virusnya itu adalah masuk melalui mulut ya, selaput lendir di mulut, kemudian hidung atau di mata. Nah, mungkin yang harus kita perhatikan adalah bagaimana posisi dari eukaliptus ini ketika digunakan sebagai antivirus, karena kita tahu bahwa eukaliptus oil ini atau minyak atsiri ini sifatnya agak iritatif, jadi bisa mengiritasi. Kalau kita gunakan, kita minum kan mungkin tidak begitu lazim ya, makanya sediaannya adalah berupa tadi ada bisa balsam atau mungkin roll on yang untuk dihirup-hirup atau aromaterapi. Jadi masih mungkin saja hanya dikatakan sebagai obat itu mungkin belum bisa ya, artinya klaim sebagai antivirus itu termasuk klaim yang tinggi. Jadi kalau sebagai antivirus itu harus dibuktikan pada manusia, tetapi sebagai uji preklinik memang sudah terbukti sebagai antivirus.
begitu. Oke, Prof. Zulis, artinya kalau untuk saat ini butuh berapa lama lagi proses Ya. yang tahap Ya. yang harus dilewati masyarakat sehingga bisa menggunakan kalung anti corona ini? Dijawab sesaat lagi Prof. Zulis dan juga Dr. Indi. Usai jeda di Kabar Petang pemirsa.